Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain hari ini. Jadi kali ini kan kita ada di situasi suasana Ramadan ya guys-guysku semuanya, tapi masih ada nih beberapa informasi-informasi menarik ya, dari mulai hal yang mengecewakan sampai ada hubungan asmara yang ada di dunia entertain. Kira-kira apa aja itu? Yuk, mendingan langsung aja kita tonton video-video berikut ini. Ada Pak Otman Paris. Ini lagi-lagi dengan Bang Firdaus. Kemarin itu di puncak itu, ya, cuma sotomi di tanah orang, katanya punya tanah. Saya malam ini mau beli Lamborghini, ada orang beli tanah saya 1 triliun. Itu orang otaknya di mana sih? Uranium palsu, ya bukan level gua deh, ya he's just nothing. Udah jangan tanya lagi deh. Bang, tapi satu lagi bang, pendapat dia hampir semua sampah. Wow, kali ini Bang Hotman ya, ini memberikan komentar dari video terbarunya Bang Firdaus sepertinya ya ini ya. Terus beliau mengatakan kalau Bang Firdaus ini bukan levelnya gitu. Ini kalau Bang Firdaus tahu pasti langsung di komen lagi nih gitu, balas-balasan komentar nih jadinya. Oh ini kalau tadi kita bicara soal Bang Firdaus, kali ini temannya Bang Firdaus, ada Bang Rasman yang ini kalau dari captionnya itu sama-sama menjenguk Nikita Mirzani, tapi yang satu boleh masuk, yang satu nggak boleh masuk. Nah, kita lihat dulu aja. Ada Mbak Imong dengan Pak Rasman ya. Mbak Imong nampak boleh masuk, ini sedangkan Pak Rasman tidak boleh masuk. Sangat disayangkan sekali. Mohon maaf ya Pak Rasman, mohon bersabar karena Bapak ini masih belum bisa menjenguk Nikita Mirzani. Tapi ngomong-ngomong, setelah adanya cekcok dengan Nikita Mirzani, sekarang kok jadi pengen menjenguk, ada apa ini tujuannya? Soal video Laura Mizani parodikan dance Fadel Bajideh, Rasman kacang lupa sama kulitnya. ya itu yang saya sebut. Secara jujur ya, saya kecewa. Saya kecewa sekali dengan Loli. Seolah-olah dia lupa bahwa pertama kali orang yang menampung dia di Jakarta ketika dia tidak diterima ibunya kan keluarga Bajideh. Dan sekarang Fadel itu di penjara. Yang melakukan perbuatan persetubuhan itu, kalaupun itu benar, mereka berdua. Sebentar, nggak bisa ditafsirkan seperti itu ya. Dan dengan rela keluarganya mengatakan tidak bisa melaporkan Loli, padahal itu pidananya. Dengan rela, bukannya sempat melaporkan Nikita Mirzani ya? Apakah itu bukannya itu sama aja ya? Iya kan? Bedanya yang diserang ibunya bukan anaknya gitu. Masuk. Jadi kalau saya melihat, ya saya kecewa karena terjadi ke diri Fadel dan diri saya dan istri saya. Dia memang lupa. Saya lihat ini anak lupa kacang pada kulitnya. Karena berbanding terbalik dengan pengakuan dia ke saya dan sikap dia. Tapi itu sudahlah, itu urusan dia. Tetapi kalau dia senggol, ya saya kejar dia. Saya bukan Fadel, bos. Saya bukan Fadel, bos. Siapa yang menyebut Anda sebagai Fadel, Bang? Ya, nggak ada. Dan ngomong-ngomong, Fadel pun ya sebenarnya ya sama-sama ngeselin juga sih sebenarnya. Iya nggak sih teman-teman? Pak Rasman kecewa berat kini dilupakan sama Loli. Lagi-lagi menyampaikan kekecewaannya. Begitu kerasnya dia membenci seorang enteng. Saya dan Bu Ade ya, sampai saya dianiaya, sampai saya tidak tidur satu malam, sampai saya dihujat kiri dan kanan. Tapi saya tidak melihat ada rasa simpati, empati dari seorang Loli terhadap Fadel. Padahal mereka melakukannya berdua kan. Kalaupun ada perbuatan hubungan badan antara Loli dengan Fadel, klien kami, itu kan dilakukan berdua. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja dia melakukan itu? Sialnya, Fadel dapat petaka di sini. Dia bukan orang pertama yang melakukan itu, dan itu diakui.
oleh saudara Loli ke saya. Bisa Hanya saja dibuktikan waktu itu dia nggak? bilang tidak pernah berhubungan badan dengan seorang Jangan cuma fadel. omong aja. Jadi saya nggak melihat bahwa perawakan dia, cara dia, bicara dia yang begitu benci kepada ibunya sampai saya bilang itu mama kamu. Nggak mau saya, Om. Itu Nikmir, istri saya juga. Kami kayak di prank. Maka sampai pada kesimpulan saya, benar yang disampaikan pepatah dan banyak juga kalian yang ngomong bahwa pohon jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Bang Rasman mengatakan prank. Emang abang nggak ingat klien abang sendiri yang justru ngeprank se-Indonesia, dan itu diakui loh bang, ngomongnya saya tuh prank kalian semuanya. Selama ini saya masih bertemu dengan Loli, seperti itu. Kita semuanya masih ingat kok sama video itu, sangat terekam jelas banget. Fadel mengakui kalau ngeprank se-Indonesia soal dirinya dengan Loli, yang katanya tidak pernah bertemu dengan Loli. Taunya masih ketemu sama Loli. Sebenarnya istri Hotman Paris kan orang selalu bilang gini, istri hot, kalau yang paling kuat tuh hati baja istri Hotman Paris. Tapi you as her son, your mom tuh karakternya gimana sebetulnya? Dia keras di belakang. Oh, Dia ya sebagai istri yang dewasa lah, ya kan. Biar suaminya di depan publik kayak gimana ngomongnya. Ya kalau mamaku peluk keras, dia keras. Ya kan. Dia pun dari semua orang aku kenal, bapakku hanya kalah debat dengan mamaku. keren tuh Iya. Mama Batak. Emang ya. Dan karena Emang mamaku mama tuh selalu jadi dia memang nomor nggak pernah mau satu nyerah. ya. Kalau debat apa, argumen tentang misalnya masalah rumah atau nggak bapakku kayak gimana, kan walaupun mamaku lebih keras bukan arti bapakku selalu dengerin kan. Iya. Give and take lah ya. Iya. Oke. Tapi di belakang sih dia keras orangnya masih. Oke, kan orang selalu bilang gini, apa sih kuncinya kok si kakak tuh bisa santai, walaupun abang misalnya, apalagi sekarang ya, banyak clubbing, banyak segala macam, kayaknya everywhere he goes, banyak perempuan-perempuan yang pengen being around him, either pengen emang deket sama dia atau buat sosmed aja gitu loh. Ya yang aku bisa ngomong sih, kan arti cinta itu kan ada beda lah ya. Pas baru masih membara, Iya. sama ketika pas sudah ada tanggung jawab hidup kan. Iya. Udah punya anak, udah punya keluarga, itu yang memang di tahap mamaku sekarang, nama bapakku sekarang, Iya. ya kan. Separah-parahnya di luar, yang penting pulang, Iya. ya kan. Lagi sakit kan pulang. Pulang juga. Jadi ada tuh baru posting contohlah istri Hotman Paris, senakal-nakalnya laki-laki berjoget di luar, tetap kalau sakit bini juga. Oh iya, kulit yang bapakku pakai kursi roda. Iya, pakai kursi roda. Oke, ini ketika tadi kita bicara soal Hotman Paris, teman-teman, tadi kan Pak Hotman itu menyinggung sosoknya Bang Firdaus ya. Kali ini kita mendengarkan langsung dari anaknya ya, soal sosok ibunya. Karena banyak orang yang mengatakan seperti, kita tahu lah Bang Hotman itu bagaimana gitu ya di layar kaca. Kita tahunya di layar kaca. Banyak perempuan-perempuan ya, kita sudah tahu soal itu. Terus kemudian ini ada yang mengatakan orang perempuan yang paling kuat, kayak hatinya baja banget, itu adalah istrinya Hotman Paris. Dan ini pernyataan dari anaknya langsung soal sosok ibunya. Menurutku menarik sekali ya. Ternyata tetap meskipun tetap emak-emak jadi nomor satu ya, meskipun di luar sana Bang Hotman seperti itu, tapi tetap istrinya yang paling bisa mengalahkan gitu. Oh, apa nih? Oh, ini ada kabar bahagia dari Jessica Jen, teman-teman, adik dari Just No Limit. Kalau kalian mungkin belum tahu ya, adiknya dari seorang gamer Just No Limit yang ini sudah belum pernikahan, cuma ini ada sangjit gitu tradisinya. Sanalah ya teman-teman, ini menuju pernikahan seperti itu. Dan ini menurut informasi juga, Jessica Jen dan juga calon suaminya ini sudah pernah deket beberapa tahun yang lalu. Jadi sempat putus, balikan langsung menikah. Ini nih definisi kalau balikan sama mantan ya tujuannya harus nikah gitu ya. Menarik nih. Mama Dede,
Bapak Dede mengikuti tren teman-teman. Ini tren velocity ya kalau nggak salah ya. Iya benar, tren velocity ini. Siapa yang ngajarin Mama Dede untuk ikut? Tuh dia. Iya. Oh, kalau kita ngomongin tren, ini ada yang lagi ngikutin tren juga, ada Aisyar teman-temanku ya. Ada hilang kabar, kakak cari yang Iya. baru. Uang selembar isinya 5.000. Dan- Ada hilang kabar, kakak uang Iya, selembar. tapi bicara soal tren yang diikuti sama Aisyar ya, saya nggak tahu ini tujuannya mengikuti atau lagi balas-balasan tren nih. Soalnya barusan Fuji juga melakukan tren ini, bukan melakukan, tapi barusan Fuji juga pakai tren ini teman-teman. Uang selembar Tuh dia. isinya Ini 5.000. versi Fuji dan juga Ada hilang versinya kabar, Aisyar. kakak cari yang baru. Iya. Uang selembar isinya banget dengernya. 5.000. Uang Iya. 100 tinggal Oh, sekarang selembar. gantian, Hubungan gantian. tanpa status atau ada hingga kabar. Kak, menurut kalian teman-teman, ini tren yang diikuti Aisyar ini merupakan curahan hati ya? Curahan hati mengikuti Fuji atau bagaimana nih? Atau cuma sebatas ikutin tren aja? Oke. Ajak aku menikah ya. Ini jodoh nggak ada yang tahu ya, Syar. Siapa tahu tahun depan kan kita nggak tahu ya kan? Target kamu menikah. Oke, ini Aisyar menceritakan target menikahnya teman-teman. Ayo ibu-ibu siap-siap. Desember tahun ini. Buru, cepet banget. Kali. Anjir kaget gue. Oh, Umur kamu asal berapa? kecil Kayak aja lagi apa? menikah. Mungkin nggak tahu lah cekal. Kadang-kadang kita tahu jodoh kita sama mana kan. Mungkin 2-3 Mungkin tahun dia lagi. jadi gay, kan nggak tahu. Tuh aku nak kawan sama semua orang udah bisa sekarang. Mungkin 2-3 tahun lagi atau 3-4 tahun lagi ataupun nggak tahu tiba-tiba tahun depan kita nggak tahu jodoh kita kan. Ya. Oh, ini Aisyar mengatakan kalau masalah menikah ya nggak tahu kapan tepatnya. Soalnya bisa aja nanti 2-3 tahun atau 3-4 tahun atau bisa jadi tahun depan gitu. Katanya seperti itu kalau jodohnya sudah ada. Ini masalah jodoh. Dan kalau kita bicara soal Aisyar pasti kita juga mengingat sosoknya Fuji. Karena baru-baru ini ya ada kabar yang kurang mengenakan dari Fuji. Di mana Fuji membuat laporan kalau uang kerjanya belum dibayar sama agensi. Sebenarnya nggak bisa segede kemarin, cuman gemes aja pengen bikin efek jerah. Tapi apakah ini masih bersangkutan dengan pelaku yang kemarin, Kak? Masih. Ya justru ketemunya karena kemarin ada masalah yang sudah tidak pernah laporkan, kemudian ada orang yang menghubungi manajer Kak Fuji, baru dia cerita bahwa ada beberapa pekerjaan yang misalnya sudah diselesaikan tapi belum dibayarkan ke klien kami. Ini proyek yang tahun berapa sih, Bang? Sebenarnya udah agak lama sih, 2023 lah ya. 2023. Baru ketahuan sekarang. Enggak, udah tahun dari lama, cuman ya diemin aja dulu. Pas Itu lagi pernah- bosan gini baru lapor. Sampai miliaran apa ratusan, Kak? Nami dong lagi itu. Gitu. Waktu sidang kemarin yang bersangkutan hadir nggak sebagai saksi? Oh enggak ada. Nggak dilibatin? Nggak ada. Hilang mas. Emang kan kita baru somasi baru beberapa hari lalu karena kita baru dapat datanya, alamatnya. Dan kemarin yang nganterin langsung dari pihak manajemen Kak Fuji, jadi kita menunggu somasi kedua. Artinya ada pengakuan juga dari yang terduga pelaku ini pernah sebagai terpidana kemarin ya? Kenapa? Ada pengakuan juga berarti dari terpidana yang kemarin? Ada. Cuman ada keterkaitannya karena kan mantan manajernya. Sebenarnya ini kerja sama antara mantan manajer aku sama dia gitu loh. Jadi karena mantan manajer aku kemarin aku udah ketahuan kan busuk-busuknya, jadi berentet deh siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang ya aku tahu gitu loh. Tapi aku diem aja. Kalau udah bosan gini ya lapor juga nggak apa-apa deh. Statusnya dia sendiri apa sih? Ini yang dia ini yang Pihak ketiga kali ya? Apa? Pihak ketiga kali ya. Soalnya kan dulu ada mantan manajer aku, itu ada dia. dia bekerja di bawah mantan. Nggak ngerti. Ini modelannya kerjasama nggak sih sama pihak yang itu, artinya ada kong kali kong lah. Mungkin bisa jadi, tapi aku nggak tahu juga kan. Aku nggak tahu kan mereka yang komunikasi.
Puji, kenapa sih akhirnya mendiamkan lama ya, baru tahun Karena kan ini? kemarin masih fokus ke pelaporan di Jakarta Barat. Karena aku sibuk, bukan pengangguran. Kak, mungkin terakhir komunikasi dengan pihak sana sempat ada balasan nggak sih Kak? Atau memang sama sekali tidak ada kontak? Kita terakhir kali balasan tahun lalu ya, itu pun ke manajer aku. Tapi ya udah sekedar itu aja. Di situ dia hilang nih. Berarti tidak ada itikat baik untuk mengembalikan? Nggak paham sih ya. Oh, ini ada kabar yang kurang mengenakan dari Fuji, teman-teman. Ini Fuji, sebenarnya ini kasus lama. Jadi uang kerjanya Fuji belum dibayar sama agensi itu udah lama, udah dari 2023. Cuma baru sih dilaporkan karena memang ya Fujinya sendiri kan juga sibuk ya kan. Terus awalnya didiemin dulu, siapa tahu nanti ada itikat baik, tapi ternyata sampai di tahun 2025 ini belum ada itikat baik untuk membayarkan uang kerjanya Fuji. Makanya ini baru ditindak hukum seperti itu. Hey, siapa nih? Ada yang keciduk main tenis bareng. Oh, sangat nampak jelas ini Fuji dan juga Feral, teman-teman. Ini menarik sekali. Pada akhirnya ini sudah go publik kah hubungan antar dua orang ini, atau memang hanya sekedar teman saja gitu? Soalnya sudah ada yang ada di kapal ini, teman-teman ya. Sudah ada orang yang berharap Fuji ini bersama dengan Feral. Kalau menurut kalian kira-kira gimana nih? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sobat-sobatku semuanya, guys-guysku semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini ya. Tenang aja karena besok insya Allah kalian akan ketemu aku lagi. Jadi tenang ya guys-guysku ya. Nah gitu aja guys-guysku, aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.